Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan dengan judul Kekuatan Firman. Meskipun kita menyaksikan kekuatan Tuhan yang dahsyat di sekitar kita, kita sering menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, bukan keajaiban. Seorang manusia bertanya-tanya, seberapa kuat biji semangka, dan mulai mengamati biji semangka. Sepintas lalu, biji itu hitam dan tampak lemah, seolah-olah tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tetapi itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Waktu dia menanam biji itu tumbuh dan mulai menembus tanah yang 200.000 kali lebih berat dari beratnya. Tampaknya sungguh-sungguh biasa, tetapi kekuatannya benar-benar luar biasa. Biji itu mendorong tanah yang 200.000 kali lebih kuat dari biji itu sendiri. Melaluinya, dia menemukan pemeliharaan ciptaan Tuhan yang terukir dalam biji semangka dan menyadari itu benar-benar luar biasa. Betapa menakjubkannya itu, bagaimana kekuatan sebesar itu bisa keluar dari biji yang lebih kecil dari kuku jari. Kemudian, saat tumbuh besar lagi, itu mengembangkan pola warna-warni di bagian luar dan mulai membentuk cangkang bagian dalam berwarna putih. Meskipun biji itu kecil pada awalnya, itu tumbuh puluhan ribu kali lebih besar dari tubuhnya sendiri. Selain itu membentuk daging merah cerah di dalam kulit bagian dalam yang putih dan menghasilkan ratusan biji lain. Akhirnya, pria itu menyadari bahwa masing-masing dari ratusan biji ini akan mengalahkan kekuatan tanah yang 200.000 kali lebih kuat dari berat tubuhnya dan menciptakan dunia lain sendiri. Pertama, biji itu hanya sebuah biji semangka yang sangat kecil, tetapi ternyata kekuatannya benar-benar menakjubkan. Saudara-saudari, biji semangka kecil memiliki kekuatan yang luar biasa ketika kita mengamatinya dengan teliti. Kita sering menyebut firman Tuhan sebagai apa? Bukankah itu disebut benih kehidupan? Seberapa kuat benih kehidupan ini? Ketika seorang manusia melihat kekuatan biji semangka kecil dan proses bagaimana setiap bagiannya tumbuh, ia menyadari kekuatan biji itu sangat besar dan menakjubkan. Kalau begitu, seberapa kuatkah benih kehidupan, yaitu firman Tuhan? Sama seperti biji semangka memiliki kekuatan untuk membuat perubahan besar, Tuhan menyadarkan kita akan kebenaran bahwa firman Tuhan memiliki kekuatan besar yang mengubah orang-orang di dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan berkata, tabur benih ini yaitu firman-Ku kemanapun kamu pergi. Meskipun Alkitab menggunakan ungkapan yang berbeda, itu berarti kita harus menanam benih itu. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Firman itu berarti kita harus melakukan apa dengan benih firman Tuhan? Kita harus menaburnya dan menanamnya. Ketika kita menabur benih firman, kita bisa melihat firman yang kita tabur itu mengubah sesuatu
dan membuat perkembangan. Biji itu pertamanya hanya satu saja, tetapi nanti sebuah biji itu menghasilkan ratusan buah biji di dalam sebuah semangka. Oleh karena itu kita harus menabur firman Tuhan. 2000 tahun yang lalu, dia berkata tepat sebelum naik ke sorga, beritakanlah Injil ini dan jadilah saksiku di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jika Anda menabur sebuah biji semangka dan mengamati bagaimana biji itu tumbuh, Anda akan kagum pada kekuatannya yang mendorong tanah yang 200.000 kali lebih kuat dari berat tubuhnya sendiri. Benih firman Tuhan memiliki kekuatan untuk menembus hati orang-orang secara mendalam. Jika begitu, apa yang harus kita lakukan dengan benih firman Tuhan? Kita harus menanamnya. Janganlah Anda hanya menyimpannya untuk dirimu sendiri, tetapi tanamlah benih firman itu di hati orang-orang lain. Setelah Anda menanamnya, itu pasti akan mengubah orang itu. Itu benar-benar akan mengubah orang lain dan memungkinkan mereka untuk melaksanakan pekerjaan Injil. Kekuatan besar firman Tuhan ini akan muncul di hati mereka. Mari kita baca 2 Timotius pasal 4 untuk melihat pola pikir seperti apa yang harus kita miliki selama kita memberitakan Injil. Tolong buka 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 kita baca. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya, harus melakukan apa? Beritakanlah firman. Dengan kata lain, taburlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita harus menasihati, artinya harus memberitakan. Seluruh Alkitab adalah firman kudus Tuhan yang ditulis oleh para nabi, yang digerakkan oleh Roh Kudus. Meskipun Alkitab ditulis oleh para nabi, yaitu manusia, semua firman itu firman siapa? Itu adalah firman Tuhan. Sebuah biji semangka pun bisa menembus tanah yang 200.000 kali lebih berat dari tubuhnya sendiri. Benih firman Tuhan cukup bisa mengubah segalanya dan menembus jauh lebih dari itu. Yang perlu kita lakukan hanyalah memberitakan firman, yaitu tugas Tuhan. Kita berpikir bahwa firman Tuhan akan hilang jika orang tidak mendengarkan apa yang kita beritakan, tetapi tidaklah terjadi seperti itu. Sejak firman Tuhan diberitakan dari mulut kita dan ditanam, itu hidup dan bergerak. Itu bisa mengubah hati siapapun. Kalau firman yang keluar dari mulut kita disertai iman kita yang bisa mengubah hati seorang, firman itu pasti akan mengubah hati seorang. Kalau itu disertai iman kita, yang bisa mengubah hati 2 orang firman Tuhan yang diberitakan di Korea, bisa saja berkeliling dunia dan mengubah hati orang Afrika dan Eropa juga. Masalahnya hanya menyimpannya di dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan dengan firman Tuhan? Kita harus memberitakannya. Mari kita baca Roma pasal 10 untuk melihat betapa kuatnya firman Tuhan itu. Saudara-saudari, tolong buka Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 16 kita baca. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai kemana? Sampai ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Sama seperti biji semangka.
menembus tanah yang 200.000 kali lebih kuat dari beratnya sendiri. Benih firman Tuhan akan sampai ke semua orang di bumi. Melalui firman ini, Tuhan telah memberikan keyakinan kepada kita bahwa ini pasti akan terjadi. Jadi kita harus terus menabur firman Tuhan. Bukan berarti kita perlu memiliki keahlian untuk memberitakan firman. Saat kita menyampaikan kabar baik seperti yang telah kita dengar, siapa yang akan melakukan sisanya? Tuhan. Semenjak kita menabur benih, itu akan memainkan perannya. Entah orang mendengar atau tidak. Pada akhirnya, semua orang di dunia akan mendengar suara kita suatu hari nanti. Silakan buka kitab Mazmur pasal 19. Mazmur pasal 19 ayat 2 kita baca. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar sampai kemana? Ke seluruh dunia. Gema mereka, yaitu firman Tuhan, terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Kita tidak bisa sepenuhnya memahami dengan cara apa Tuhan akan melaksanakannya. Mari kita baca Yeskel pasal 2 ayat 3. Firman-Nya kepadaku, kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Tuhan berkata, janganlah takut mereka, tetapi pergilah dan sampaikanlah semua perkataanku kepada mereka. Meskipun yang kita lakukan hanyalah menyampaikan firman-Nya, Dia akan menyelesaikan pekerjaan selanjutnya. Kita tidak usah berpikir, aku harus menambahkan sesuatu selama memberitakan firman-Nya. Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan seperti itu. Ada begitu banyak orang di dunia ini, tetapi kitalah yang telah dipanggil untuk pekerjaan Injil yang menakjubkan ini. Atas hal ini, kita harus berterima kasih kepada Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi untuk selamanya. Apa yang akan terjadi dengan Injil ini? Injil ini pasti akan disampaikan kepada semua orang. Tuhan telah mempercayakan pekerjaan Injil yang pasti digenapi seluruhnya kepada kita. Biji semangka memiliki kekuatan untuk mendorong benda yang 200.000 kali lebih berat dari beratnya sendiri. Firman Tuhan memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat untuk sampai ke ujung bumi. Itulah sebabnya 2000 tahun yang lalu, Yesus berkata apa? Sampaikanlah benih firman Tuhan ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu berarti kita harus menabur benih firman-Nya, bukan? Ini adalah tugas kecil yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita perlu melaksanakan tugas kecil ini. Silakan buka Matius pasal 28. Jika kita belum menabur banyak benih sejauh ini, kita harus menabur lebih banyak tahun ini dan percaya kekuatannya. Jangan putus asa dan berhenti dengan berpikir, aku sudah menginjil, tapi kelihatannya mereka tidak mendengarkan. Mereka tidak menanggapi.
Apa yang kita beritakan adalah firman Tuhan yang memiliki kuasa untuk mengubah dunia. Firman Tuhan memiliki kekuatan untuk mengindahkan dunia dan membawa berkat dan kebahagiaan bagi semua orang. Sebuah biji semangka kecil pun terus mendorong nutrisi keluar, sehingga itu membentuk cangkang bergaris keras, kulit bagian dalam putih, dan daging merah cerah. Biji itu menghasilkan ratusan biji hitam lain yang akan mengulangi tahap yang sama setelah mereka ditaburkan. Biji itu menciptakan kembali lebih banyak biji yang bisa mendorong 200.000 kali beratnya. Melalui alam, Tuhan menunjukkan kepada kita kekuatan biji semangka, bukan? Bagaimana dengan kuasa firman Tuhan? Benih kehidupan itu, ini jauh lebih menakjubkan. Firman Tuhan berkuasa untuk menuntun semua orang di dunia yang penuh dosa ini kepada pertobatan dan untuk mengubah hati orang-orang yang sedang berlari ke neraka menuju sorga. Oleh karena itu, Tuhan memberi tugas yang indah dengan berkata kepada kita, "Beritakanlah dan taburlah benih yang indah ini kepada semua orang di dunia." Mari kita baca ayat 18. Matius pasal 28 ayat 18 kita baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan menghendaki kita menanam firman-Nya pada setiap batin orang di dunia. Itulah kehendak Tuhan, bukan? Jadi mari kita menabur banyak benih ini. Jika kita menabur banyak benih, pada akhirnya setiap benih akan menghasilkan buah yang berlimpah, berisi ratusan benih. Sebuah benih tidak akan menghasilkan hanya satu benih lain. Setiap benih itu bisa menembus sesuatu yang 200.000 kali lebih kuat dari beratnya sendiri. Ketika orang tidak mendengarkan atau mengabaikan kita atau menolak kebenaran, terkadang kita merasa kecil hati. Kita harus mengingat kekuatan benih firman Tuhan. Kita harus berpikir, Tuhan akan mengubah hati orang ini seperti apa dengan benih ini. Tuhan sudah mengetahui hasilnya. Itulah sebabnya Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan hal lain selain menabur benih, bukan? Pergi saja dan menginjil kepada orang-orang. Taburkan saja, aku akan mengurus semuanya setelah itu. Ketika kita baru saja menabur benih, pada suatu saat benih itu akan tumbuh dan bertunas. Nanti saat mekar, akan menghasilkan buah. Setiap buah punya biji lebih banyak daripada jumlah biji awalnya. Daging buahnya menjadi makanan yang baik bagi manusia, dan semua biji di dalamnya memiliki potensi besar di dalamnya. Saudara-saudari, benih kata memiliki kekuatan ini. Itu menuntun manusia kepada pertobatan dan memberi mereka harapan akan sorga. Jangan berpikir bahwa apa yang diberitakan hilang begitu saja. Itu akan berkeliling dan pada saat tertentu. Tuhan mengumpulkan semua kerja keras dan usaha kita dan memberikan kekuatan yang besar sekaligus. Jadi jangan tertekan selama Anda menginjil. Memang kita bisa bertemu dengan orang yang menerima kebenaran langsung atau orang lain yang menundanya.
tapi firman yang Anda taburkan tidak akan pernah hilang. Benih Injil tidak pernah busuk atau hilang. Jadi, mari kita menanamnya dan memeliharanya dengan baik. Mari kita berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan kekuatan Tuhan kepada semua orang, agar batin mereka dan pikiran mereka bisa diubah seluruhnya, sehingga mereka semua bisa dilahirkan kembali sebagai umat kerajaan sorga. Juga firman Tuhan memiliki kuasa untuk membuat kita dilahirkan kembali, bukan? Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk memberikan Roh Kudus kepada kita dan membuka jalan penginjilan. Marilah kita selalu berdoa kepada Tuhan, bukakan pintu penginjilan seluas-luasnya. Semua anggota keluarga Sion, saya harap kita semua akan menghasilkan buah-buah indah dan kembali ke kerajaan sorga tanah air rohani kita tanpa mempunyai penyesalan sedikit pun. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.